Rifai, di daerah-daerah mana saja persisnya di Jawa Timur ada dugaan kecurangan ini dan bagaimana respons pihak-pihak terkait dan juga solusinya? Sumi dan juga Ralf, dari serangkaian tahapan rekapitulasi suara dengan sistem real count yang dilakukan oleh tim sukses Jokowi JK di Provinsi Jawa Timur ditemukan dugaan modus kecurangan dan manipulasi. Hal ini setidaknya disebutkan oleh juru bicara dan tim sukses dari kampanye nasional Pilpres untuk Capres-Cawapres nomor urut 2 Joko Widodo dan Yusuf Kala, yaitu Khofifah Indar Parawansa saat melakukan pertemuan dengan Jokowi JK. Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa telah terjadi modus kecurangan dalam pasca Pilpres ini mirip dengan yang terjadi dugaan kecurangannya pada saat Pilgub Jatim digelar pada tahun 2013. Khofifah Indar Parawansa mencontohkan yang terjadi di Pulau Madura di beberapa kabupaten, yaitu di Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan. Ada suara untuk Prabowo Subianto Hatta Rajasa yang mencapai 100%, sementara untuk Joko Widodo dan Yusuf Kala hanya 0%. Berikut pernyataan selengkapnya terkait dengan modus kecurangan yang disampaikan oleh Khofifah Indar Parawansa. Saya menangkap ini sepertinya copy paste dari Pilgub yang lalu. Jadi misalnya ada modus yang sama. Di desa ini misalnya, DPT-nya 486. 100% hadir, 100% ke kandidat tertentu. Yang menarik adalah bahwa kandidat yang mendapat 100% justru tidak ada saksinya. Ada saksi justru pada kandidatnya Pak Jokowi. Jadi kan menjadi ganjil sekali. Apa iya saksinya Pak Jokowi memberikan suara pun untuk kandidat yang lain? Dari dugaan modus kecurangan dan manipulasi suara yang disampaikan oleh Khofifah Indar Parawansa ini ditanggapi oleh tim hukum dari pasangan Jokowi JK di Provinsi Jawa Timur, di mana salah satu tim hukumnya Didik Prasetyo menyatakan bahwa telah mengambil 2 langkah setidaknya, yaitu langkah hukum melaporkan kepada Bawaslu dan juga langkah atau jalur politik dengan membentuk tim khusus untuk melakukan evaluasi di lokasi-lokasi yang diduga terjadi kecurangan. Berikut pernyataan Didik Prasetyo. Kita laporkan Bawaslu dan Bawaslu hari ini juga turun. Jadi ada 2 cara yang kita pakai. Satu, kita pakai jalur hukum resmi. Yang kedua, kita pakai jalur politik. Kita turunkan tim hukum langsung ke lapangan untuk memantau dan merekonsiliasi data. Karena sekali lagi data kita lengkap. Jangan coba-coba kemudian memalsu data karena jaringan-jaringan relawan yang ada saling bahu-membahu dan kecurangan apapun pasti akan bisa ditemukan dan jangan sampai kejadian Pilgub Bu Khofifah diulangi lagi. Intinya apabila di kemudian hari ada sengketa, siap buka-bukaan data? Kami siap menantang kepada tim sebelah untuk buka-bukaan data real count. Real count kami akan ke KPU, kami akan buka, mengaudit sistem bahwa kemudian Jawa Timur ini dipegang oleh Jokowi JK, bukan oleh yang lain. Tingkat kehadiran 100% satunya saya. Sumi dan Ralf, dari sejumlah informasi yang kami himpun bahwa laporan yang telah masuk ke Bawaslu dari tim sukses Jokowi JK di Jawa Timur terkait dengan dugaan kecurangan di Pulau Madura khususnya telah ditindaklanjuti karena saat ini kami berada di depan kantor Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur. Kami mendapatkan informasi 3 komisioner tengah melakukan evaluasi di beberapa kota kabupaten sehingga belum bisa dikonfirmasi tentang hasil-hasil penyelidikan dan investigasi. Namun sejauh ini tim sukses Jokowi JK di Jawa Timur telah menegaskan bahwa mereka menantang setiap pihak yang meragukan adanya real count dengan membuka data manual dari salinan C1 yang telah dikumpulkan oleh tim sukses Jokowi JK di Jawa Timur. Demikian sementara Sumi dan juga Ralf dari Surabaya kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Rifai untuk laporannya. Rifai Pamone melaporkan dari Surabaya.